Nah, gini teman-teman, awal mulanya itu saya merasa aneh ya, karena memang wah kok kartu XL itu kan biasanya ya di handphone tuh terlihat gitu ada sinyal XL. Nah, tapi ternyata nggak ada tuh teman-teman, dan pada saat itu saya hanya menggunakan satu kartu saja di handphone gitu. Nah, dan karena sudah lama nggak diisi pulsa, dan saya juga biasanya kan suka tethering gitu ya, atau misalkan karena di rumah juga pakai wifi, jadi jarang banget tuh diisi pulsanya teman-teman. Nah, ini penting banget ya bagi teman-teman nih yang menggunakan wifi di rumahnya. Jadi ketika keluar rumah kan kita agak kesulitan ya saat akan mengaktifkan data seluler. Nah, jadi bagi teman-teman nih yang menggunakan wifi di rumahnya, harus di note banget ini ya, teman-teman jangan lupa untuk selalu mengecek pulsanya teman-teman, atau mengecek masa tenggangnya kartu teman-teman itu. Karena apa? Karena jangan sampai kayak saya menyesal di akhir gitu ya, padahal cuman harus isi pulsa tuh 5.000 minimal gitu ya, atau berapa ribu lah. Tapi ini saya jarang melakukannya teman-teman, karena kan ya sekarang tuh jarang SMS-an kan, kita suka pakai WhatsApp atau DM Instagram gitu dan lain-lain. Nah, dan saya itu nggak terlalu banyak menggunakan ya itu gitu ya, SMS atau telepon gitu ya, telepon bukan telepon WhatsApp ya, tapi telepon pakai kartu gitu, kartu perdana. Nah, saya itu nggak suka menggunakan itu teman-teman. Jadi alhasil ternyata kartu saya itu diblokir gitu, atau apa ya, jadi kayak masa aktifnya tuh udah habis gitu, jadi kan terblokir, dan masa tenggangnya juga udah kena banget gitu, udah kena masa tenggang. Terbayangkan teman-teman 2 bulan gak saya isi pulsa, aduh itu sangat luar biasa ya. Dan itu permasalahannya. Jadi ternyata menghilangnya sinyal di handphone saya itu dikarenakan saya tidak mengisi pulsa selama beberapa bulan, dan juga dikarenakan masa aktif dan masa tenggangnya yang sudah habis gitu teman-teman. Jadi kan tadi ya langkah awalnya itu kita harus mengenali dulu permasalahan yang ada di kartu kita. Nah, kita harus kenali dulu, dan ternyata saya mengenali, oh ternyata ini ya gitu permasalahannya gitu teman-teman. Dan yang kedua, saya mencari tahu ya gimana cara untuk mengaktifkan kartu XL yang bermasalah. Nah, saya sudah searching di YouTube gitu ya, udah searching di Google juga. Kadang ada info yang valid, ada juga info yang itu memang ya ngebingungin juga gitu ya teman-teman. Jadi tujuan dari video ini gitu ya, tujuan saya membuat video ini agar teman-teman yang merasakan hal yang sama dengan saya, yang kartunya itu tidak bisa digunakan, untuk bisa mengetahui informasi yang betul-betul benar gitu teman-teman, karena memang saya sudah mengalaminya sendiri gitu ya. Nah, terus singkat cerita, saya itu kan memang ternyata kaget ya, oh kayaknya masa tenggangnya nih yang bermasalah. Dan biasanya dulu juga sih saya pernah merasakan hal seperti itu, ada permasalahan di dalam kartu perdana. Nah, tapi saya langsung aja tuh beli pulsa gitu ya. Setelah dibeli pulsa, itu biasanya langsung aktif lagi teman-teman gitu ya, langsung bisa SMS, langsung bisa nelpon. Nah, tapi kok ini udah saya isi pulsa gitu, tapi kok nggak aktif-aktif gitu ya, kok nggak muncul-muncul sinyalnya. Nah, itu benar-benar bingung banget teman-teman. Nah, setelah itu saya mikir, duh ini apa ya yang salah gitu dari kartu ini. Nah, setelah saya searching ternyata memang katanya kartunya itu terblokir gitu. Jadi harus diperbaikinya, saya harus mendatangi kantor XL terdekat. Nah gitu teman-teman. Nah, setelah saya mencari tahu gitu ya di sosial media tentang bagaimana cara mengaktifkan kembali kartu XL yang sudah hangus gitu. Memang sih ada ya tadi gitu ya, ada informasi yang oh seperti ini ya kayaknya harusnya, oh seperti ini yang kayaknya harusnya. Nah, tapi ya udahlah, saya datangi aja tuh kantor XL-nya gitu teman-teman. Nah, dan singkat cerita karena memang ada beberapa agenda, jadi saya itu tertunda untuk ke kantor XL tersebut gitu ya. Dan saya itu menggunakan Instagram. Jadi Instagramnya itu di kan suka ada ya gitu kalau Instagram itu masukkan nomor handphone. Nah, sebagai kode keamanan gitu ya. Jadi kan nanti akan dikirimkan kode keamanan ke Instagram kita, ke nomor kita gitu ya dari Instagram. Nah, udah kayak gitu, ternyata Instagram saya itu bermasalah teman-teman. Jadi hampir 1 minggu itu Instagram bermasalah banget. Dan ternyata kode keamanannya itu dikirimkan ke nomor XL yang hangus ini. Coba bayangin teman-teman,
gitu, ini udah luar biasa, ini gimana nih, ini kok nggak bisa dibuka ya Instagramnya. Sampai saya nggak bisa buka Instagram selama berapa hari ya, 3 hari kalau nggak salah, karena memang aduh ini gimana ya. Dan ternyata itu Instagramnya salah password teman-teman. Jadi memang ya biasa ya, kalau misalkan udah berumur sih suka agak lupa gitu lah teman-teman. Jadi ternyata saya lupa password, dan setelah itu pihak Instagram pengen mengirimkan kode keamanan ke nomor handphone saya, dan ternyata nomor handphonenya itu hangus teman-teman, gara-gara nggak saya isi pulsa. Coba bayangin. Jadi aduh ini gimana ya gitu ya. Aduh, dan ya udah gitu, jalan satu-satunya adalah saya harus segera ke kantor XL terdekat. Nah terus saya udah searching gitu ya kantor XL terdekat dari tempat tinggal saya. Nah setelah itu kalau nggak salah tuh hari Jumat teman-teman. Jadi hari Jumat kan biasanya hari Jumat itu masih jam kerja ya, maksudnya ya masih hari-hari kerja gitu kan, karena weekend itu kan Sabtu Minggu pikiran saya gitu. Nah hari Jumat saya sekitar jam 2 atau jam 3 gitu ya ke kantor XL. Nah dan ternyata nggak tahu asar gitu ya teman-teman, pokoknya agak sore lah, siang menjelang sore saya ke kantor XL ditemani adik saya gitu ya teman-teman, karena memang beliau adalah sosok yang luar biasa. Yang selalu menemani karena kakaknya nggak bisa motor, jadi ditemani oleh adiknya gitu teman-teman. Jadi tukang ojek pribadi banget gitu dia tuh. Nah setelah itu setelah datang gitu ya ke kantor XL, ternyata kantor XL tersebut sudah tutup teman-teman. Jadi kebayang ya kan, saya juga muter-muter gitu ya sama adik saya tuh, ternyata ini udah tutup gitu teman-teman. Gimana ya. Nah ternyata ada mas-mas gitu ya yang pegawai di situ yang baik banget, makasih mas yang udah ngasih tahu informasinya. Jadi beliau tuh bilang ke saya tuh katanya gini, jadi Mbak kalau misalkan mau kesini di jam kerjanya jam segini sampai jam segini, karena memang kan sekarang itu lagi PSBB ya teman-teman. Jadi bukan gimana lah, kayak jam operasionalnya tuh terpotong-potong gitu lah teman-teman. Ya mungkin sekarang kan sedang new normal gitu ya, ada yang PSBB, ada yang new normal mungkin, jadi terbagi-bagi gitu jam kerjanya. Jadi ada di jam segini sampai jam segini. Nah si masnya tuh ngejelasin kayak gitu, ya udah Mbak kalau misalkan Mbak mau nanti hari Sabtu datang aja jam segini, nanti hari Minggu juga datang aja jam segini. Dan ternyata teman-teman hari Minggu itu buka loh gitu. Jadi bagi teman-teman yang sedang banyak kesibukan gitu ya, yang susah untuk datang ke kantor XL misalkan di hari-hari biasa dan di weekend juga beliau ada loh teman-teman gitu. Nah setelah itu saya datanglah ke kantor XL bersama adik saya juga gitu ya, karena dia yang paling setia menemani banget teman-teman. Nah saya datang ke kantor XL tersebut di hari Minggu. Nah di hari Minggu tersebut saya datang jam 10:30-11 lah kalau nggak salah. Dan jadi nanti dari sana teman-teman tinggal masuk aja, terus teman-teman parkirkan kendaraan. Setelah itu teman-teman langsung masuk ke area pintu masuk gitu ya, atau ke lobby gitu. Nah nanti dari sana itu banyak yang antri teman-teman. Jadi kayak sebelum kita mau masuk ke area utama, jadi kita dikumpulkan dulu di luar gitu ya. Sebelum pintu masuk itu ada kayak tempat duduk gitu, tapi memang social distancing gitu, jadi ada berjarak-jarak gitu. Nah dan nanti kita tuh langsung ditanya sama bapak satpamnya gitu. Jadi gini kata bapak satpamnya, ya Mbak ada yang bisa dibantu? Iya Pak gitu ya. Terus nanti beliau tuh menanyakan kendala yang kita rasakan tuh apa gitu ya. Misalkan saya bilang, ya Pak ini mau mengaktifkan kembali kartu XL gitu, karena sudah tidak diisi pulsa berbulan-bulan, kata saya kayak gitu ya. Terus nanti kata si bapaknya, oh gitu. Nah nanti di situ juga ada mbak-mbak yang akan mengecek kartu XL kita. Jadi kartu XL kita itu masih aktif atau enggak gitu teman-teman. Kalau misalkan kartu XL kita masih aktif dan ya masih bisa untuk diaktifkan gitu ya, kita akan lanjut ke dalam gitu. Tapi kalau misalkan kartu XL kita itu udah nggak bisa diaktifkan, ya udah kita pulang lagi gitu dan beli kartu yang baru gitu teman-teman. Nah dan setelah itu saya langsung ke mbaknya juga gitu ya. Kata mbaknya kan bisa dibantu nomor handphonenya gitu. Nah saya langsung bilang nomor handphonenya segini gitu. Nah terus kata mbaknya, oh gitu, ini sudah hangus dari bulan ini dan tetapi
masih bisa untuk diaktifkan gitu, karena jangka waktunya itu kan 2 bulan ya teman-teman. Jadi saya itu udah 1,5 bulan gitulah gitu, nggak full ke 2 bulan, jadi masih bisa ada waktu untuk diaktifkan. Alhamdulillah banget teman-teman, karena kalau nggak kayak gitu saya nggak bisa buka Instagram. Nah setelah itu setelah masuk terus kata si mbaknya, oh iya silakan tunggu ya. Nah nanti kita akan dipanggil sama Pak Satpamnya. Jadi yang masuk ke kantornya itu hanya beberapa orang teman-teman, jadi kayak dibatasi gitulah. Nah setelah itu saya disuruh masuk beberapa nomor urut gitu ya, 5 orang nomor urut suruh masuk gitu. Nah setelah itu sama Pak Satpamnya itu dikasih nomor antrian gitu. Nah dikasih nomor antrian, terus nanti kita akan terlihat gitu ya teman-teman, kayak di teller bank gitu lah gitu ya. Nanti akan ada nomor segini ke meja ini gitu, nomor segini ke meja ini gitu teman-teman. Dan pada saat itu saya juga menunggu gitu ya dengan teman-teman yang lainnya gitu di sana, karena memang cuman beberapa orang aja yang masuk karena memang terbatas banget teman-teman. Nah setelah itu alhamdulillah terima kasih sekali, pelayanannya sangat cepat gitu ya. Dan saya ketika dipanggil langsung ke meja nomor yang itu diperuntukkan gitu ya untuk saya. Nah setelah kesana mbaknya bilang gitu ya, ada yang bisa dibantu gitu. Terus saya cerita lah gitu ke mbaknya, ya mbak saya mau mengaktifkan kembali nomor handphone saya gitu yang kartu XL ini gitu. Terus kata mbaknya kan, kenapa gitu ya, mau diaktifkan kembali, iya gitu ya, cerita gitu ya teman-teman. Dan kenapa ini bisa hangus gitu ya. Nah terus kan saya jawab gitu, kadang nggak suka diisi pulsa gitu teman-teman. Dan kata si mbaknya kan gini katanya tuh, kenapa nggak suka diisi pulsa mbak? Ya karena kan saya ada wifi di rumah mbak, jadi kadang kalau isi pulsa suka males gitu ya. Maksudnya kan kita nambah pengeluaran lagi ya teman-teman gitu, karena ya begitulah ya, kalau ibu-ibu pikirannya pasti nanti banyak pengeluaran, banyak ini, nah gitulah. Jadi sehemat mungkin gitu teman-teman. Nah setelah itu kata mbaknya, oh gitu ya nanti mah diisi pulsa ya bu, gitu ke saya tuh. Emang saya kelihatan ibu-ibu gitu ya teman-teman dipanggil bu ya, mungkin karena memang itu kan seperti apa ya namanya tuh, seperti sapaan gitu untuk ya, kalau bapak-bapak kan ya, kalau laki-laki kan bapak-bapak, kalau perempuan kan ibu-ibu gitu teman-teman ya. Si mbaknya juga kan ngejelasin kalau bisa setiap 1 bulan itu minimal diisi 25.000 saja katanya gitu, untuk memperpanjang masa aktif kartu. Nah dari situ saya bilang, oh iya mbak terima kasih. Nah jadi ketika kita maju ke loketnya itu gitu ya, ke meja loketnya tersebut, nah ada beberapa hal yang harus kita bawa teman-teman. Yang pertama adalah KTP atau kartu tanda penduduk. Kita harus membawa KTP asli ya, nggak boleh KTP fotokopi, pokoknya KTP asli yang harus kita bawa. Terus yang kedua adalah uang tunai, jadi kita harus membawa uang tunai teman-teman. Nah misalkan teman-teman yang mau pakai kartu juga bisa, cuman saya sarankan lebih ke uang tunai aja gitu ya. Dan ternyata berapa coba untuk mengaktifkan kartu XL? Ternyata hanya Rp5.000. Jadi dari 5.000 tersebut kita udah bisa mengaktifkan kartu XL kita teman-teman, murah banget kan. Nah dan dari situ kata mbaknya ya karena ada administrasi gitu ya teman-teman yang harus dilakukan bla 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 gitu ya, jadi dikenakan biaya Rp5.000 untuk mengaktifkan kartunya. Terus dari situ saya kasihin KTP terus dengan kartu dan beberapa hal yang harus ditandatangani sama kita gitu teman-teman. Nah dan dari situ kita ditinggal sebentar gitu ya, karena mbaknya juga memproses kartu kita. Nah dari situ sama mbaknya disuruh untuk merestart handphone kita. Nah hanya dengan beberapa menit saja teman-teman sudah ada deh sinyalnya, sudah muncul sinyal XL-nya gitu teman-teman, jadi sangat mudah sekali. Nah bagi teman-teman yang memang sedang kebingungan mencari informasi tentang bagaimana cara mengaktifkan kartu yang telah terblokir gitu ya, atau kartu yang telah hangus, atau kartu yang sedang bermasalah, nah teman-teman saran dari saya adalah langsung saja datangi kantor provider terdekatnya. Misalkan teman-teman menggunakan XL, jadi teman-teman mendatangi kantor XL, atau teman-teman menggunakan
providernya Indosat gitu ya. Jadi teman-teman datanya aja gitu kantor Indosatnya, atau teman-teman menggunakan Telkomsel langsung aja datangi Telkomselnya. Agar apa teman-teman? Agar ketika kita mendatangi langsung kantor provider tersebut, kita bisa mendapatkan informasi yang benar gitu, dan informasi yang benar itu langsung akan memberikan solusi gitu teman-teman. Dan setelah itu saya langsung buka Instagram. Setelah buka Instagram, saya langsung kirim ke nomor saya gitu yang tadi sudah diperbaiki. Saya bakalan langsung cek apakah ini sudah berfungsi atau tidak, dan ternyata alhamdulillah langsung berfungsi teman-teman. Kode dari Instagram itu sudah dikirim gitu ya ke nomor handphone, dan dari situ saya langsung untuk memperbaiki Instagramnya, dan alhamdulillah ternyata terbuka gitu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali ya, hanya dengan Rp5.000 kita bisa mengaktifkan kartu kita yang sudah bermasalah. Nah tapi bukan hanya 5.000 ya teman-teman, tapi kan ada beberapa yang berbeda juga. Misalkan ada yang harganya segini, ada yang harganya segini. Pokoknya ya harganya masih terjangkau gitu teman-teman. Jadi itu dia yang bisa saya ceritakan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat menginspirasi teman-teman dan memberi petunjuk kepada teman-teman, serta semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Nah itu dia ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.